Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembawa hikmah pengajian rutin, yang saya hormati orang tua kami, Pak Wakaf Masjid Nur Ida Ruyani Dawi, dan yang saya hormati tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang sempat hadir, dan seluruh jamaah Masjid Nur Ida Ruyani Dawi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita hadir kembali melaksanakan salat berjamaah maghrib yang disertai dengan pengajian rutin tiap malam hari Rabu. Begitu pula salawat dan salam tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di pertengahan bulan ini, kita kembali mengadakan pengajian rutin yang mana yang akan membawakan tausiah atau ceramah atau hikmah, yaitu Regruta Ustaz Haji Arfi Amin SAG MPD. Beliau merupakan pembina Pondok Pesantren Asadiyah Pusat Sengkan, di mana judulnya yaitu amalan terbaik di masa tua. Saya ulangi, amalan terbaik di masa tua. Apakah kita di sini termasuk orang yang mengamalkan, yang sering mengadakan pengajian rutin, ataukah tidak? Mungkin lebih jelasnya akan dibawakan dan disampaikan oleh beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Judul ceramah yang saya bawakan pada kesempatan ini adalah amalan-amalan yang terbaik untuk usia lanjut atau usia tua. Usia 40 tahun itu adalah usia yang sangat mustajabah didengar doanya umat Muhammad, yaitu usia 40 tahun ke atas, karena kita sudah berstatus orang tua. Nah, maka Nabi tak, siapa yang orang tua yang mendoakan anak-anaknya di bawah umurnya atau juniornya, maka sama dengan doanya Nabi kepada umatnya. Jadi bangsa tadi usia-usia ya jelitah, maksudnya istilah jelitah jelang 50 tahun. Tahu mungkin melodoa kasih anak-anak melalui umurna. Nah sebab pak dongan na yero papa dapat dongan na Nabi loki umat mustajabah didengar oleh Allah. Jadi masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ujian yang paling biasa terjadi pada usia 40 tahun itu adalah beban pikiran. Beban pikiran itu biasa tahu yang nama saya 15 pikir nasabak dia na pamige syukur na lori Allah taala. Aku na pamige syukur na Allah taala tende beban pikirannya. Dia gak susah. Bahkan nasa ngiro na ayat ero na terjemahkan i andri guru tak makade, siapa yang 40 tahun ke atas selalu dia bersyukur, selalu mulutnya mengucapkan alhamdulillah, maka orang itu diawet mudahkan oleh Allah wajahnya. Melalui fulana tahu dari kotuli syukur iyatinna. Nah sebab itu hati kalban syakiran itu onrona syukur kiyatie. Asal tuli magasi tu hati itu mega syukur ni tahu. Asal mega syukur tahu pasti tuli menyama pak kita na mi tahu, menyama tofa kita na tahu mi tahu.
Sebab kenapa? Wajahnya yang mencerminkan suka, kasih dan sayang. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tarun yat tamay intimna ayatna punga ta'ala ki surah Al-Asr ayat 18. Maka dia punga ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap dirimu memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok akhirat, dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang engkau kerjakan. Inilah maladana punga ta'ala perlu bermuhasabah iparisse lewe magina perlu iparisse lewe, tapi yero to isurai parisse alena to engkemi tepatna dan nia engkana tauna. Sebab berbeda itu pengertiannya iman dan takwa. Kalau iman itu bisa dilihat, jadi imannya orang bisa dilihat, Pak, Bu. Yang kelingi mak bicara bisa, maka ini ada imannya ini. Caranya berpakaian, oh ini ada imannya ini. Caranya dia menyuapkan makanan di mulutnya, ini ada imannya ini. Ye watawe mak beli bola, tunggu tepan ye mak beli bola. Iya beli bola aku itu dia kata tepan. Jadi terbaca itu yang dimaksud dengan iman. Tapi yang tidak terbaca dengan iman, tidak terbaca di mata manusia adalah takwa. Yang dimaksud dengan takwa, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Itulah maknanya orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu, dia tidak ada partner hidupnya kecuali imannya kepada Allah. Maksudnya dia tamaki ke masjid dia. Aga ifake maku kue pak, dan dia bawa tepo ifake. Tapi yero ifake mangolo ki pungatala kue adalah takwa, takut. Allah itu di dalam Al-Quran itu ada dua istilah takut. Ada namanya taqau, ada namanya khauf. Yang dimaksud taqau itu semakin ditakuti, semakin didekati. Sedangkan khauf itu semakin ditakuti, semakin dijauhi. Pasal atau jangan beleng apa nak kulafat diri ki, itu gak hukuman baginya. Nah sebab maka itu jangan. Asu jangan magi na perlu beleng. Lah sebab kunoko ki denitika ki polisi. Sebab kenapa? Gila. Jadi semakin ditakuti, semakin dijauhi. Tapi kalau Allah, semakin ditakuti, semakin didekati. Jadi masyarul muslimin rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi ye patuna suku agama nareko engka tapoe engka to tahu nasabat tahu kilino engka tapan tapi dia mah tahu. Niga pa yero ya termasuk toma pasi campur toma pasi pulo-pulo antara yang halal dengan yang haram. Tongka tapan tapi dia mah tahu. Engka to tahu kilino, engka takwana tapi dia kata tepan. Engka tahu nah tapi dia kata tepan nah. Niga tero to mega fe malina. Aja mau bola zona 1 numpuri muharram. Magi de mapaputing zona sineng somatina neko. Bayi mega ada pe malina. Asalangan ka tau mega fe malina, mega to tu lah sama kalaina. Asalangan ka sit di bola magi na tu sama kalai tahu kue aja nak mega fe malina tu. Mega fe malina. Magi de mapadu doa fi kiawana dengan mukul ni Jumai nindri tu setan. Engkau memang gak pernyataan setangnya maka lawan di Jumah windri bolamu. Jadi hal semacam begini ada takwanya tapi tidak ada imannya kepada Allah. Jadi dua-duanya pak nawadiki menyama beribadah, ada iman ada takwa. Kemudian maka si bunga ta'ala wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, engkau lalu gereh mengerang-ngerangi dosamu ia mapura leloh ajan mengerangi di cemu dosamu nah. Asal engkau tahu makna dia bajiru nak dampangi dosa aku bunga ta'ala nak dampangi itu. Tapi nareko engkau tahu makna ia nak dampangi dosa aku bunga ta'ala dia nak dampangi itu. Ulang finger asal engkau tahu makna
Dia jadi anak damping dosa aku pengatala. Pasti Pak, di antara kita semua pasti kemana dosa tak? Pasti kemana dosa tak? Asal yakin ki maka dia mana terima wi dampak illo tobaku ki pengatala, diterima itu. Tapi ku maka dia na terima dia pengatala tobaku dia pun diterima itu. Iya Pak. Wah nak dia pengatala. Mantaba amila amalan sholihan faulaika yubadilullahu sayyiati hasanah. Tinggal ingat Pak ya, ini amalan ini. Maka dia pun ta'ala niga tau tobat akibadan rupa tahu dan niat tobat pun ta'ala ye pun awal dijaji baru bisa diterima tobat itu kalau diakui 100% dosa kita. Meskipun Anda tidak serahkan kepada orang lain. Ya Allah, pernah saya mencuri ya Allah. Pernah saya di kantor dibutuhkan 1 juta, tapi saya tanda tangan di kwitansi kosong dengan jumlah 50 juta. Kalau diakui seperti itu, maka itu baru dikatakan taubat. Yang dimaksud dengan taubat, taubatan artinya menyesal. Ikut ke taubat nasa ngalina dan kena sesekali, tanya itu taubat itu tau caumi. Magi kok dia masa apa ya cowok kok dosa. Oh, itu tidak diterima. Yang diterima itu hanya orang yang bertobat, menyesal. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dia gagap pangko ketapa ini. Dia Nabi bilang pengatala Nabi bilang. Nabi Musa alaihissalam pernah satu ketika berdialog dengan Allah. Mahkutan sebab itu kelebihannya Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Bisa berbicara dengan Allah. Aku Nabi Ibrahim baru bisa berbicara dengan Allah kalau dia bermimpi. Jadi aku Nabi Musa secara langsung berbicara. Itu kira waktu Nabi Yakak mancaji Rasul Nabi Musa. Ya maka ini pengatala ya Musa ini ana rabbu. Ning kali sadana pengatala maka dia iya puamu. Tapi nasabair Nabi Musa yo jita pernah teper bawa nako maka aku muasa ngalemu kuan nono ko itu sejaguru aku mukala ka tongo ki ko kuan tapi ku yakala ko ai tanya ko kuan nasaba itu Nabi Musa umatna riolo asalna Bani Israel yero bani anak yero Israel Tuhan yero manci Israel maku ko anak Tuhan nah yero tu musuh maku ko ke si Palestina nasaba mage dia makini bahwa Tuhan pasti marah. Nah sebab mage anaknya bunga taala Bani Israel. Jadi masih sangat melo iba tunduk nah sebab dia yang tertinggi menurut dia dan itu golongan dari Nabi Musa Bani Israel. Ya, yang menjadi Yahudi tapi karena Al-Qur'an datang maka kitab Tauratnya itu sudah tidak berlaku. Nah, ini rumahku kesisa. Jadi masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itanewi ki Nabi Musa. Puang. Ya Rabbi, puang, meloka makutana. Ibadah apa yang terbaik yang bisa kami lakukan? Apakah salat? Tidak. Maka dia pengatakan itu sempajangi hanya untuk mencegah perbuatan mungkar dan nakir, perbuatan yang keji. Jadi itu ternyata boleh engkau mau ya sana sempajangi. Menurut kita maka dia Nabi Musa, ya Allah masih adakah ibadah? Ibadah apa yang paling bagus dikerjakan di dunia? Nabi Musa mengatakan, salat. Bukan, salat itu hanya untuk mengingatku. Ya, hanya untuk mengingatku. Wa yas'alunaka 'ala dzikrah. Jika kamu tidak tahu, maka bertanyalah kepada ahlinya. Jadi ya Nabi Musa nasan disempaja kami nak jago nasabah itu sempajana Nabi Musa menurut riwayat 40 rakaat sempajana Nabi Musa. Ya Nabi Musa memang orang hebat. Itu puasana umat Nabi Musa sisa memandri subuh, sisa membuka selama 40 hari 40 malam. Itu umat Nabi Musa. Ya umat Nabi Musa ia bania sebalega nareko arwah atau umruna. Ini tungkak ya kurangi inna ansalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairum min alfi syahr masara melebihi nah iya si sebulan iya si sebulan dari perhitungan Muhammad arwah puluh tahun jadi umat Nabi Musa iya nakil balik kalau dia berusia 80 tahun
Sebagai umat Nabi Musa diolo dia mana pakai tahun yang paling tertinggi perhitungannya hanya bulan, sehingga maka dia alfisharin lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan ya 80 tahun. Nah, jadi maka si Nabi Musa yero ibadah kami nama kesingi selain dari pasampaja asikirika. Maka si pungatala yero asikirikange ala bizikrillah tasma'inul qulub. Yero asikirikange hanya untuk petenang yati. Nah sebab tenang yati tenatofu ngelatala terima pak dongange. Jadi apa tuh kumeloki berdoa. Perbanyak dulu berzikir. Berzikir dengan sebanyak-banyaknya, termasuk membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ya. Sehingga maka dia rigurta aku meloki pakabarita poe petenang yati tazkiyatul qalbi bi qiraatus syahadatain. Nari komelo ko pakabarui memperbaharui imanmu kepada Allah, maka perbanyaklah membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nari ko Andri Guruta Imam Ghazali mengatakan dengan Imam Nawawi tidak perlu banyak, cukup 10 kali mengulang-ulangi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitulah caranya untuk membersihkan iman kita. Ya tentu sering kita tinggalkan yang kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tapi jarang kita menzikirkan itu syahadatain. Padahal makanya Nabi tazkiyatul qalbi, bersihkanlah hatimu dengan memperbanyak membaca syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi maka si Nabi Musa alaihissalam engkau mau fagayasan nasikirkannya. Maka dari Nabi Musa magaga puasa, maka dari itu puasa hanya untuk mengendalikan emosi. Nah sebab ibadah yang bisa melumpuhkan nafsu jahat manusia adalah ibadah puasa. Tanya sempajang tapi ibadah puasa. Maka dari pengatala tanya apa itu kami namatan. Maka dari si Nabi Musa ibadah haji. Nah sebab itu Nabi Musa situ tengah-tengahnya Nabi ke-14 ia pamulai ia sengi ibadah haji yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Nabi ke-6. Nabi ke-6. Jadi si belang iro Nabi Ibrahim si bawah Nabi Musa. Ku Nabi Musa Nabi ke-14 sedangkan Nabi Ibrahim Nabi ke-6. Nah itu peristiwa di Mekah tuh Jumratul Aqabah apa dan lain sebagainya. Tahalul itu kan peristiwanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mapamula Nabi Ibrahim engkana syariat ibadah haji. Ibadah haji. Jadi nanti di masa Rasulullah napang keyasan penyelenggaraan ibadah haji. Maka si Allah Ta'ala aku melo ko misangi kamina ibadah yang paling baik di dunia. Yang paling baik di dunia. Narampe ro hadis Nabi tak maka ada ibadah yang paling baik di dunia. Ya sadna sampajange, ya sadna sikirkange, ya sadna puasa, ya sadna haji, yaitu khairun nas ampa'ahu linas. Si decit na tahu itu kilebo na tanah ieu itu maki guneki pada narupa tahu. Sebaik-baiknya manusia yang hidup di muka bumi ini itulah yang bermanfaat bagi orang lain. Kira-kira tafaris seni gere aleta engka maga na go kita we pada teh di rupa tahu. Ini sebagai bapak maki guna maki ke keluarga ta. Ini ibu maki guna maki ga loki anak. Ini toma beli boleh maki guna maki ga ki beli bola ta. Jangan sampai hidup kita di dunia ini kita tidak dimanfaatkan oleh orang lain dalam arti tidak ada gunanya kita. Ini rasul Nabi ta khairun nas ampahulin nas, sebaik-baiknya manusia itu adalah yang berguna bagi orang lain. Ya, inilah yang harus kita pikirkan dalam hidup kita. Bangsa ini tu macucu muruta, magagama jitu muruta angka mangga tu matu ko tomate na sabat sit di tanda-tanda mu fokeng sit di tomate. Nareko mati kasi dena baja ki rampi di cinna iro tahu maka adalah kasi mati iro tahu kasinna menaji ampena padahal di sejitu na mati tahu di sana mati orang beriman itu tidak meninggal. Fama kadai Allah Ta'ala wala taqulu lima yu'talu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tasuru aja lalu kasi mufuade maka itu tomatampo mati di situ na mati. Bisa sudah mati. Tuhan tu bal ahya walakin la tasrun.
Ya, apa benengi mati mati dia ini lo doang, tapi karena dia masih hidup di alam sana sehingga beliau masih didoakan. Yang mati itu, yang hancur itu hanya jasad. Napa tuh ke istilah wafat? Itu wafat bahasa Arab. Biasanya wafat sempurna, seperti telur yang di dalamnya ada anak ayam. Baru bisa sempurna ayam itu di dalam telur kalau sudah keluar dari telurnya. Itulah yang dimaksud dengan wafat. Jadi orang beriman itu nanti sempurna hidupnya kalau dia sudah menikmati hasil kebajikannya waktu di dunia di alam barzah sana. Nah itu Pak. Jadi apalagi maku kue ya senge amati ingang baik dia cahap. Itawi maku kue balala tidak tahu mati malasa. Maku kue mati madisi tahu. Mahot di miarona kasih lah basi. Mahot di miaraka nama hati sih. Dan lain sebagainya untuk wajib. Nah, seperti saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza, saya biasa menyimak ini ceramahnya orang-orang di sana yang mengirim videonya ke Indonesia. Yerfali anak-anak ekor dia, mega anak jaji simula jaji hafal Al-Quran. Dineng kena guru mengaji magi na hafal Al-Qurannya. Nah yero anak 6 tahun dan 7 tahun mega na hafal hadis. Bahkan siaga kita pura neng kalinga nafala mana onro iya masenya di pulata iya ku matengangi macule neng kasat daroke lutu akilebona melodoangi di pulata memuari engkenya sekukuro nasama mage muda nilada di pulata pengaruhnya yero baca kurangi kilena watak kalina. Masya Allah. Jadi bahasa tanah mana Pak ini kita harus menghadapi mega nama lata bisa mesigiki mega na rampe-rampe dicetak aku tahu mati nama tu insyaallah. Jadi itu dia mati ngangi aja tame tahu nasabang kajancina pun Allah taala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka de kro betuana hadis makro betuana andre gruta maka de yero to mata deni famati ki pengatana rekodena suku amalan ni dulu dulu sana. Ya Pak. Yero bangsana orang tua kuda. Kalau dia meninggal di sana, dia hanya syahid. Menurut riwayat, betulnya dia pernah kacau di jalur Gaza. Engkau si dia ulama joka kunjungi, si dia tamang kanak-kanak. Ia guruna, maka dia guruna. Siapa yang mau menjadi presiden? Angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang mau menjadi polisi? Tidak ada yang angkat tangan. Banyak anak-anak di bawah 7 tahun 6 tahun di situ digagam maka jarina. Tapi maka dia melok boleh manca jaga mana? Nah digagam fendre jerimu maka kalau kau manci presiden dia muaka jerimu, lo kau manci polisi dia muaka jerimu, lo kau manci balangka dia muaka jerimu, lo kau manci jaga. Tapi masa mangi mapal ribung atalah. Aga napau nahnu syahid fi sabilillah. De gaga wakate seng dina fera milo mana kak mati sahid ila lana pung latala nahnu syahidun fi sabilillah. Masya Allah luar biasa. Nah sebab itu kalau muda niladan di pung latala karena jalur Gaza itu yang ada di Palestina dia gak ketemu jampi dah, dia gak ketemu jampi dia segala apa-apa, dia gak penipu, dia gak pajak-pajak ya dia apa-apa ada ke kampung tak mega pak tibu-tibu, mega pak pajak-pajak. Ya, nasapar tiba bicara wudin nala dia. Mengukur tane mah tu deh, agak nala te sejaka, nak pernah sertifikat makan tanah aku, ye tak aja nih mo. Jadi ini Pak, jadi orang-orang yang ada di Palestina itu memang sungguh selalu ini mimita iman rasa-rasa. Aku mati anak-anak, lo nak taja kaki babana suruga. Aku ambona mati, yari gendona mati, maka dia anak-anak tajam muaka kibabana suruga. Jadi dia metona gaga ya sengi pikiran-pikiran dunia. Imetomir bawa maka dah nahnu syahidun fi sabilillah. We kesipa benengi yerba cinaku nahnu kami menginginkan sekali syahid di mata Allah. Di sana kau maka dah mati, maka dia syahid. Nahnu syahidun fi sabilillah. Pada macam nama anak kasih syahid kilalan agamana pengala ta'ala. Jadi masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ini telah satu amalan yang
kita bisa jalani dalam hidup kita adalah pertama ironang ramping, yaitu sapa ki cara nama ki guna ki pada rupa tahu. Kufole orang tua ni, jadilah orang tua yang baik. Ajan atau motoaki yang parki anakna. Apa kumi lo kumita tu moto digaga berbuat na, digaga retna itu tu moto yang perengi ki anakna. Iya tu menre masih bapak masa ini dengan katendre burni cilaka itu tu moto cilaka itu masa yang parki anakna. Alene mi wodi suruh anakna magi anakna suruh. Ya sampainya syukur menemaki pak ini. Maka mage ia leki petunjuk ke Allah Taala lo pego ya senge sampainya. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian agafi amalan untuk kita bisa lakukan di akhir hidup kita ini, yaitu maka dia Allah Taala di surah Fusilat ayat 8, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairul mamnun. Maka dia Allah Taala sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Nah selain lino berjalamu yang malana. Ya tentu pada risa maka ada agama yang tidak pernah terputus-putus. Idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin. Nariko mati ni anak pun Adam. Tapat tu ni jama-jama lino tapi apalanya tidak ajrun mamnun. Ya senge ajrun ghairul mamnun. Amalang yede gaga mapet tu lewu ni kila kubur buruk ni buku-buku nah dalil sebagainya mencegitana mi tapi tulian kamu firo amala itu utama. Apa amalan pertama? Sedekatun jariyah. Amalan malari masumbang masih masumbang ke kepala kurang masumbang ke anak yatim piatu masumbang kegiatan agama iye naru amalan dia nang kena putus-putus engke biasa tu makutana ya maka destas ya masumba kaki masigi bangungi rumah sigi menang ke romba rumah sigi capu mana rumah malaku capu mana gamalaku adi maka dia pun ngatalah innallaha la yukhiful mi'ad pun ngatalah dia nang kena fasal salangi go de cena tanah dia nang kena fasal salangi namun nang hotan dia tahu pun ngatalah cata napa matu Sri Mundi yota kita bahu biyaminihi diserahkan amal kebajikan kita dengan diberikan dengan tangan kanan. Insya Allah, kemana malaku biasa dan lain sebagainya. Jadi amalan yang tidak pernah terputus itulah yang dimaksud dengan sedekatun jariyah, amal-amal lain. Make bui nawakafu kengitanana untuk pakafala kurang, nawakafu kengitanana untuk kegiatan pengajian dasar. Inilah amalan yang tidak pernah putus. Bahkan semakin bertambah dan semakin bertambah juga mengalirnya masuk dalam kubur. Itu sedekatun jariyah. Engkau tu yasa dosa jariyah. Ya sange dosa jariyah. Segala make bunga bernyanyi. Tama tawe. Sewe ladies. Kagari ladies pada tiyan ke kita ya. Daripada aku muruna 100 sebu kutu motoana 50 sebu. Subhanallah. Mati ni roto make bunyi rogaga. Tetap mofi yang kedosana tama kila kubur sabab alina nasabari. Jadi napa tu kile bona tanah mengatakan aja tak masih kau. Nah sebab dia nak kena petir kan? Berjalan terus ini riasa dosa jariyah. Aku boleh ke rumah bernyanyi pan kamu tu puji pandar rumah bernyanyi Lita. Dewa Lita matawi nari kodina pitangi buku akak ikana. Kada bini itu si bawa. Nah sebab iya tu nak semangat riasa ngi rumah bernyanyi nasab tahu nari si bawa te pasangan. Nama aku kan namanya kan ladies. Ya Masya Allah. Bahkan menurut wajah ia mereka yang terselubung. Ia mana dia nak horono busi? Ia mana dia nak horono busi? Nasa mage malebangi persinahangi kemaksatangi libona tanana pengetahuan. Kemudian yang kedua amalan yang tidak ada putus-putusnya, yaitu ilmu yuntafabis pak disengan napa guruan. Jadi napa tu kutu mengkelingi ceramah pak? Aku tu mengkelingi ceramah ibanding itu deneng kena ceramah, deneng kelingi ceramah pasti si salah itu ceramah mak berkah. Aku mengkelingi ceramah tahu pasti wirik kadana mancaji contoh tu mak berkah kita ulingi. Ini juga termasuk ilmu yuntafabis. Apalagi nareko guru memang nah. Apalagi nareko kepala sekolah tanda tangannya ada di ijazah dan tanda tangannya menjadi jasa menjadi pegawai negeri orang, menjadi pejabat orang luar biasa pak. Mati nih setiap kali melakukan kebaikan
pasti juga dia mendapat orang yang telah memperbaikinya tadi itu. Siapa itu? Itulah guru, termasuk guru mengaji, termasuk guru fakafalah. Ya, ini ku guru fangah. Jangan kok. Tak jadi mati nih ronangi Pak Guru nih minum movie. Tidak pernah terputus-putus itu dosanya. Terputus dosanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin disampaikan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dapat merahmati kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.